Halo semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya bakal mengajak kalian nih belajar sama-sama mengenai bagaimanakah aplikasi teori behavioristik pembelajaran. Tapi sebelum masuk ke materinya, pertama-tama saya mau memperkenalkan teman-teman saya dulu nih. Jadi yang pertama ada Pandi Subarja, yang kedua ada Maula Auralia, yang ketiga ada Lisivania Mainela Maputri, yang keempat ada Rian Suprianto, dan yang kelima ada saya sendiri, Sakarisa Davita Putri Surbakti. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, jadi kita harus tahu nih apa-apa aja yang bakal kita pelajari sama-sama. Jadi kalian bisa lihat di table of contents. Jadi yang pertama ada pengertian. Jadi pengertian ini berisi pengertian teori behavioristik pembelajaran itu sendiri. Karena sebelum kita mau tahu lebih lanjut, pastinya kita harus tahu nih pengertian dari apa yang kita pelajari. Terus yang kedua ada karakteristik. Karakteristik itu seperti ciri-ciri. Dan sudah pasti di dalam ini bakal dibahas mengenai karakteristik teori behavioristik pembelajaran. Terus yang ketiga ada pengaplikasian. Nah, pengaplikasian itu seperti penerapan. Jadi kita bakal tahu bagaimana sih pengaplikasian teori behavioristik pembelajaran ini sendiri. Nah, terus yang keempat ada kelebihan dan kekurangan. Setelah kita belajar tadi kan soal pengertian, karakteristik, pengaplikasian, kita juga harus tahu kelebihan dan kekurangan dari teori behavioristik ini sendiri. Dan yang kelima, inti dari semuanya adalah kesimpulan. Jadi setelah kita belajar semua poinnya tadi sampai poin keempat, kita harus bisa tarik kesimpulan nih. Jadi inti dari apa yang kita pelajari itu seperti apa sih gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke poin yang pertama, yaitu pengertian. Poin ini bakal dijelaskan oleh teman saya, Pandi Subarja. Kepada Pandi Subarja, saya persilahkan. Baik, terima kasih Sakarisa atas waktunya. Baik, saya akan menjelaskan pengertian teori behavioristik. Teori belajar behavioristik merupakan teori belajar yang lebih mengutamakan pada perubahan tingkah laku siswa sebagai akibat adanya stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa. Dalam hal kemampuannya yang bertujuan untuk merubah tingkah laku dengan cara interaksi stimulus dan respon. Yang kedua yaitu menurut Watson, tingkah laku siswa merupakan hasil dari pembawaan genetis dan pengaruh lingkungan. Sedangkan menurut Pavlov, merujuk pada sejumlah prosedur pelatihan antara satu stimulus dan rangsangan muncul untuk mematikan stimulus lain dalam mengembangkan respon. Dan yang ketiga yaitu menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon terjadi karena melalui interaksi dengan lingkungan yang kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku. Dengan demikian, teori belajar behavioristik lebih memfokuskan untuk mengembangkan tingkah laku siswa ke arah yang lebih baik. Baik, sekian penjelasan dari saya. Yang berikutnya yaitu karakteristik yang akan dijelaskan oleh Saudari Maula. Saya persilakan. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik. Nah, yang pertama adalah mengutamakan pengaruh lingkungan, hasil pembelajaran yang fokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan. Yang kedua, mementingkan pembentukan reaksi atau respon yang bersifat mekanistis atau dilakukan dengan mekanis tertentu. Misalnya, meminta maaf, menganggap latihan itu adalah hal yang penting dalam proses pembelajaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Listivania. Dipersilakan. Baik, tadi kita sudah mendengarkan nih pengertian dari karakteristik teori behavioristik itu seperti apa. Cara kita akan mengetahui prinsip dan cara mengaplikasikan teori behavioristik ini dalam pembelajaran. Nah, sebelum itu untuk prinsip teori behavioristik. Teori behavioristik itu menekankan adanya hubungan antara stimulus dengan respon, yang secara umum dapat dikatakan bahwa memiliki arti yang penting bagi siswa untuk meraih keberhasilan belajar. Caranya, guru bisa memberikan stimulus dalam proses pembelajaran, dan dengan cara ini siswa akan merespon secara positif, apalagi jika diikuti dengan adanya reward atau hadiah yang berfungsi sebagai reinforcement atau penguatan terhadap respon yang telah ditunjukkan. Maka dalam konteks pembelajaran ada beberapa prinsip umum yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, seseorang dikatakan telah belajar sesuatu jika yang bersangkutan atau kita bisa katakan sebagai
peserta didik dapat menunjukkan perubahan tingkah laku tertentu. Yang kedua, yang terpenting dalam belajar adalah yang adanya stimulus dan respon baik itu antara guru dan peserta didik. Sebab inilah yang dapat diamati. Sedangkan yang terjadi di antara guru dan peserta didik itu dianggap tidak penting karena tidak dapat diamati. Yang ketiga itu reinforcement, yakni apa saja yang dapat menguatkan timbulnya respon. Merupakan faktor penting dalam belajar. Respon akan semakin kuat apabila reinforcement itu ditunjukkan baik secara positif maupun negatif. Kedua, kita akan masuk ke pengaplikasian teori behavioristik nih. Tapi sebelum itu, kita harus mengetahui langkah umum yang dapat dilakukan oleh guru dalam menerapkan teori behaviorisme. Yang pertama, guru bisa mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan analisis pembelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik dan kemampuan awal pembelajar. Yang keempat, menentukan indikator-indikator keberhasilan belajar. Yang kelima, mengembangkan bahan ajar. Bisa dari pokok bahasan, topik, dan lain-lain. Yang keenam, mengembangkan strategi pembelajaran. Kegiatan apa saja yang akan dilakukan, metodenya menggunakan metode apa, medianya, apakah menggunakan PowerPoint atau proyektor, dan waktu yang digunakan untuk belajar. Yang ketujuh, mengamati stimulus yang mungkin dapat diberikan seperti latihan, tugas, tes, kuis, dan sejenisnya. Yang ke-8, mengamati dan menganalisis respon pembelajar. Yang ke-9, memberikan penguatan atau reinforcement, baik positif maupun negatif, serta merevisi kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, contoh yang bisa dilakukan oleh guru untuk mengaplikasikan teori behavioristik ini. Yang pertama, guru bisa terlebih dahulu menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, mulai dari materi sederhana dan kompleks. Selanjutnya, selama mengajar, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi. Jika guru menjumpai adanya kesalahan, baik pada materi maupun pada peserta didik, maka segera diperbaiki. Yang ketiga, guru harus lebih aktif memberikan latihan agar terbentuk kebiasaan yang diinginkan. Yang diperhatikan dalam mengaplikasikan teori ini adalah kritik dan behavioristik, yang dimana pembelajaran siswa behavioristik ini berpusat pada guru, bersifat mekanistik, dan hanya berorientasi pada hasil yang dapat diamati dan diukur. Kritik ini sangat tidak berdasar ya, karena penggunaan teori behavioristik mempunyai persyaratan tertentu sesuai dengan ciri yang dimunculkannya. Tidak setiap mata pelajaran itu bisa memakai metode behavioristik ini, sehingga kejelian dan kepekaan guru pada situasi dan kondisi belajar sangat penting untuk menerapkan kondisi behavioristik. Demikian, tadi saya sudah menjelaskan mengenai prinsip dan cara mengaplikasikan teori behavioristik dalam pembelajaran sehari-hari. Selanjutnya, dipersilakan pada Rian untuk menjelaskan kelebihan dan kekurangan. Baik, tadi kita sudah mendengarkan tentang pengaplikasian teori behavioristik. Nah, sekarang kita masuk pada kelebihan dan kekurangan teori behavioristik ini. Yang pertama kita masuk pada kelebihan teori behavioristik. Apa saja kelebihannya? Yang pertama, membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Yang kedua, guru tidak membiasakan memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Dan yang ketiga, mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan, mendapatkan pengakuan positif dan perilaku kurang sesuai, mendapatkan penghargaan negatif yang didasari pada perilaku yang tampak. Nah, selanjutnya adalah kekurangan dari teori behavioristik. Yang pertama adalah sebuah konsekuensi untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Yang kedua, tidak setiap pelajaran dapat menggunakan metode ini, metode behavioristik. Dan yang ketiga, murid berperan sebagai pendengar dalam proses pembelajaran dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara yang efektif. Nah, baik.
yang tadi saya bacakan itu adalah kelebihan dan kekurangan dari teori behavioristik. Selanjutnya kita akan masuk ke kesimpulan teori behavioristik yang akan dibacakan oleh saudari Sakarisa. Silakan. Oke, setelah kita mengetahui poin-poin tadi, ada 4 poin yang kita pelajari. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini adalah teori behavioristik merupakan teori belajar yang lebih menekankan pada perubahan tingkah laku serta sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Nah, jadi di sini itu guru itu harus membiasakan diri untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar nih, agar terjadinya stimulus dan respon pada saat proses belajar mengajar. Terus guru juga tidak membiasakan memberi ceramah, sehingga murid dibebaskan belajar mandiri, agar apa? Agar terjadi stimulus dan respon. Jadi nanti siswanya jauh lebih aktif daripada gurunya. Nah, jadi begitulah teori behavioristik ini. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.